wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba lima lam yarani wa amana bi. Jadi beruntunglah orang yang pernah melihatku kemudian beriman. Tapi kemudian kata Nabi, lebih beruntung orang yang tidak pernah melihat aku tapi dia beriman. Jadi yang pernah melihat Rasulullah beriman beruntung. Tapi yang tidak pernah melihat Nabi seperti kita ini nih, ya, bahkan cicit-cicitnya Rasulullah juga tidak melihat datuknya, tapi mereka beriman, kita beriman, insya Allah orang yang beruntung. Waktu saya di pesantren, hadis ini dinyanyikan, tuba liman yarani wa amana bi, summa tuba liman lam yarani wa amana bi. Masya Allah, gitu ya. Rasulullah itu seorang nabi, rasul yang terakhir, tapi sangat dicintai oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga sangat mencintai umatnya. Saat wafatnya, ternyata yang diingat bukan istrinya, bukan hartanya, tapi yang diingat adalah umatnya. Saat itu Jibril, Israil, Mikail sudah berderet di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saat Israil akan mencabut ruhnya Rasulullah paling final, maka Nabi bertanya kepada Jibril, Israil, izinkan aku untuk bertanya ke malak Jibril. Kemudian bertanya, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku kelak di akhir zaman? Kata Jibril, salam dari Allah, aku sampaikan salam dari Allah untuk Rasul yang mulia. Kata Allah, insya Allah seluruh umat Rasulullah akan masuk surga. Maka Rasulullah lepaslah ruhnya dari jasadnya, karena sudah mendapat kabar terbaik bahwa umatnya insya Allah masuk surga. Kemudian makna ini ditafsir di dalam salah satu hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku insya Allah masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Dan ada hadis, man atau Allah, ya, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dakhalal jannah, insya Allah masuk surga. Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW juga adalah yang paling diberikan kekhususan oleh Allah dengan syafaatul udmanya. Kelak kalau sudah kiamat terjadi, maka ada cahaya yang menjulang ke tinggi ke langit dari kuburan Rasulullah di Madinah. Kemudian keluarlah Rasulullah SAW, dan yang dilakukan oleh Rasulullah adalah langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup lama sujudnya hingga Allah bangun wahai Rasulku. Maka Rasulullah bangun dari sujudnya. Kemudian apa yang kau minta selama sekian lama sujudnya? Kata Nabi, aku mohon syafaat untuk umatku, ya. Maka digelarlah hisab, ya, proses perhitungan amal perbuatan di situ. Dan disitulah Rasulullah mendapatkan keistimewaan memberikan syafaatul utmanya. Untuk siapa? Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang meninggal di Madinah. Ya, 70.000 umat Nabi, ya, akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan termasuk kita itu, ya, amin. Walaupun tidak termasuk yang 70.000, insya Allah dengan syafaatnya Rasulullah tetap kita masuk surga. Karena ada umat yang sudah divonis masuk neraka, kemudian tidak jadi, kemudian dimasukkan ke surga karena syafaatnya Rasulullah. Bahkan ada ayah yang disyafaati anaknya. Nah, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak itu bisa memberikan syafaat, ya, kalau anaknya soleh dan solehah, sehingga anaknya nggak mau masuk surga. Di dalam sebuah riwayat, sehingga ditanya oleh malaikat, kenapa? Saya ingin masuk surga bersama bapak saya, sementara bapaknya sudah berenang di neraka.
Oleh karena itu kata Allah, izinkan dia untuk mengangkat ayahnya dari neraka dan dimasukkan ke surga. Ini juga syafaat dari anak yang soleh. Syafaat juga berlaku dari para ulama, ya, para sayyid, para habaib, insyaallah, bahkan dari orang-orang yang soleh, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Itulah semuanya keberkahan dari syafaatul udmanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tante ngerti bahasa Sunda nggak? Kan pernah di Bandung lama. Tapi ngerti. Kalau nggak ngerti gini ya. Saya dulu diberikan nadom oleh seorang ulama besar di Garut tentang syafaatul udma. Lumpaksa kabeh jalma morona kana Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Kelak di yaumul kiamat sebelum Nabi memberikan syafaat itu kata umat nih, karena sudah terlalu panas di padang mahsyar, gak kuat, ayolah kita cari Nabi dan Rasul Allah agar segera hisab itu dilaksanakan. Maka mereka mencarilah dan ketemulah Nabi Adam. Setelah ketemu Nabi Adam, ya Rasul Allah Adam alaihissalam, mohon segera minta kepada Allah agar hisab segera dilaksanakan. Kata Nabi Adam apa? Gak bisa. Kenapa? Anak saya berantem, si Qabil dan Habil, ya. Qabil Habil berantem. Kenapa? Karena tidak setuju dinikahkan oleh ayahnya Nabi Adam. Qabil dapat labuda, Habil dapat iklima. Jadi yang tidak satu kelahiran. Berarti kan Habil lahirnya sama labuda, Qabil sama iklima. Nah, waktu itu kata Allah nikahkan dam. Nah, jadi walinya Allah langsung saat itu, KUA-nya kalau zaman sekarang ya. Nah, si Qabil nih nggak mau, nggak nerima terhadap aturan itu. Akhirnya dibunuhlah adiknya sendiri kan. Bingung cara menguburkan, kemudian Allah menurunkan burung yang berantem. Ada di ayat Al-Quran ini. Setelah burung yang satu mati, maka kakinya ngoer-ngoer, jadilah lubang kuburan. Dan itulah contoh pertama kuburan di dunia. Dan itu diikuti oleh si Qabil yang membunuh itu ya. Nah, kata Nabi Adam, saya nggak bisa, saya masih punya urusan sama Allah, anak-anak saya berantem, bahkan saling bunuh, carilah Nabi yang lain. Maka nyari lagi. Tempat sakabeh jalma marona kana Nabi Nuh minta tulung jeung syafaat. Hanya nyarilah, ketemulah Nabi Nuh. Nabi Nuh juga tidak bisa menolong. Kenapa? Karena anaknya melawan. Kan'an masuk ke perahu. Ya, nanti gunung masih tinggi, pohon kelapa masih tinggi. Kata ayahnya, bakal kena banjir anakku. Akhirnya nggak mau ngikut. Saya si Kan'an sama masyarakat yang kufur. Akhirnya Nabi Nuh selesai bikin perahu, kemudian masuk. Nah, di situ masuk sejodoh ayam, sejodoh sapi, sejodoh monyet, sejodoh, sehingga binatang yang ada sekarang adalah itu yang diselamatkan saat banjirnya Nabi Nuh alaihi salam. Maka selamatlah Nabi Nuh, sementara anaknya sendiri tenggelam oleh banjir yang melanda di dunia waktu itu. Akhirnya nyari lagi, ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, gak bisa. Kenapa? Bapak saya sendiri yang melawan, ya. Suruh nyembah Tuhan malah nyembah berhala gitu. Nyari lagi, ketemulah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, apalagi model saya sudah dijadikan Tuhan oleh manusia-manusia, maka saya malu sama Allah. Akhirnya yang bisa memberikan syafaat dan proses hisab segera dilaksanakan hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemulah Rasulullah, dari situlah rahmat Allah. Rasulullah pun diberikan keistimewaan dengan syafaatul ummahnya. Maka beruntunglah menjadi umat Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, para guru, jangan pelit, jangan kopet. Nah, kopet itu kalau di Banyumas bahaya ya. Tante Sri,
Saya 2014 pernah ceramah di Banyumas, di Kalikidang itu. Jadi waktu itu kan lagi bangun masjid, supaya saya mengarahkan jamaah yang hadir supaya infak. Nah saya bilang, hei ibu-ibu, bapak-bapak, jadi muslim jangan kopet. Ternyata saya diketawain, ya. Karena kopet kalau di Garut pelit, tapi di Banyumas lain itu mananya ya. Ada yang tahu kan? Ya, tempat kotoran manusia itu kopet ternyata di Banyumas. Jadi dialek bahasa kadang beda-beda. Waktu di Solo saya ceramah Kang Asep, Kang Supir. Saya pernah ceramah di Solo karena saya masih lugu waktu itu, awal ke Jakarta tahun 95 ya. Akhirnya ada yang undang ceramah ke Solo. Dasar saya orang lugu. Jadi selesai ceramah, kata Pak Haji Prianto, orang DKI Jakarta yang asal Solo, Ustadz ayo makan, ayo. Nah waktu itu saya diarahin, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ayo jangan, itu nggak dimakan Bib yang 3 tuh. Ternyata jangan tuh sayur ya. Nah itu satu keluguan kita. Kedua, besoknya diundang tetangganya di Solo karena 4 hari di Solo. Ada Pak namanya Pak Sarmanto almarhum. Ustadz besok kata kita ngumpul di rumah ya. Kan di daun pintunya orang Jawa Tengah itu Solo suka ada tulisan itu tuh ya. Sugeng Riyadi apa Sugeng Rawu. Jadi disangka saya tuan rumah. Jadi yang kami hormati Sugeng Rawu beserta keluarganya. Akhirnya saya diketawain juga. Ternyata Sugeng Rawu itu selamat datang ya. Wilujeng Sumping. Itu cara Wilujeng Sumping ternyata. Tapi kalau saya ke Condet, ke Kampung Melayu suruh ceramah gak pernah mau. Kenapa? Di situ banyak syahid-syahid. Saya udahlah duduk aja. Saya sempat nemenin Habis Idrus Jamalulel tahun 96 dulu ya. Tahun 1996 sampai 98. Sempat sama Habib Gawel itu. Sampai sekarang juga alhamdulillah kita masih mahabbah kepada para ulama, para habaib, para sayyidah ya. Alhamdulillah. Jadi kembali kita beruntung menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena keistimewaan umat Rasulullah itu, bahkan saat Rasulullah belum diciptakan itu nurnya sudah ada ya, nurnya, cahayanya. Dari cahaya itulah dijadikan langit, dijadikan bumi, sinar matahari, sinar bulan, semua isi bumi dan langit, bahkan ketentuan-ketentuan makhluk ya di Lauhil Mahfud itu juga tercahayai dengan cahayanya, nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barulah Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Maka nur itu yang tersisa karena sudah dibelah-belah jadi bumi, jadi langit dan segala macamnya, maka yang tersisa sedikit dititipkanlah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ini nurnya Rasulullah. Maka malaikat melihat, malaikat waktu itu juga sudah dicipta, kemudian oleh Allah diperintah sujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Wow, disuruh sujud malaikat, semua sujud dalam penghormatan. Kenapa? Karena di jidatnya Nabi Adam terlihat ada nur, yaitulah cahayanya Rasulullah. Kemudian nur itu dipindahkan di telunjuk, Bapak Ibu. Maka saat sholat kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Maka telunjuk kita harus di asyhadu alla ilaha illallah. Gini kan ya? Nah, jadi bagaimana dengan yang di otak-otak ini? Itu mungkin kena nyamuk itu yang begini. Padahal contohnya Nabi Adam tuh begini. Nabi Adam gak begini atau yang ada yang ke atas cungklik, cungkedang, budak celik, hayang gedang. Itu salah juga. Yang benar tetap aja gini. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini yang benar. Nah disinilah nur tersimpan. Maka malaikat kembali sujud. Itu rahasianya nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Allah menciptakan Hawa, dinikahkan oleh Allah Adam kepada Hawa, maka nur itu berpindah kepada Siti Hawa. Maka berpindah kepada Nabi Nuh.
berpindah kepada Nabi, terus ya sampai kepada Ibrahim nikah kepada Siti Hajar, punya Ismail, kemudian nikah kepada Siti Sarah, punya Nabi Ishak. Nah, dari Ismail inilah berkembang berai ke bawah sampai lahirlah 12 suku Bani Israel, ya. Sehingga kata Allah, "Fanfajarat minhus", pukulkan tongkat Musa, maka terpecahlah batu itu dan memancarlah 12 mata air. Itulah 12 mata suku Israel, ya. Yang salah satunya ada namanya Yahuda. Yahuda itulah menjadi bibit buit orang Yahudi. Dari Yahuda, Yahudi. Kan yang nomor 11 Benyamin. Itu Benyamin yang dikhianati oleh kakak-kakaknya, ya. Kemudian Yahuda yang ke-12. Inilah yang melahirkan suku Israel. Nah, itu dari Ishak. Kalau yang dari Nabi Ismail kosong, lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Lagi kosong, lahirlah Abdullah Siti Aminah, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya. Turunlah para habaib itu, termasuk Raja Jordan. Raja Jordan itu adalah cicitnya Rasulullah yang dibuang oleh Inggris, ya, karena tidak setuju dengan Inggris. Jordan dibuang, Saudi ditolong, Dubai. Nah, Dubai itu kan menganutnya ke Jordan semua sampai sekarang, ke Inggris tuh. Akhirnya dalam perkembangannya sampailah cicit-cicit Rasulullah yang dari Sayyidina Ali sama Fatimah, Hasan Hussein, kemudian lahirlah Ali Zainal Abidin, ya, seorang ulama besar. Lahirlah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya, berkembang sampailah datang ke Aceh, Samudra Pasai. Dari Aceh asimilasi pernikahan penduduk setempat, maka berkembang lagi ke Jawa. Nah, dari Jawa lahirlah Wali Songo. Dari Wali Songo lahir ada ulama di Garut namanya Sunan Suci, di Godog itu, ya. Di Pamijahan Ciamis ada Syekh Muhyi di Cirebon. Nah, itu dari Cirebon. Di Banten lahirlah juga di kaum Jatinegara. Nah, pencar tante. Yang paling akhir itu di tahun 2022 saya dipertemukan cicit Rasul namanya Sayyid Muhammad Idrus As-Segaf. Panjang itu ceritanya, jadi saya potong aja deh, ya. Iya, nah, sampailah ke Sayyid Muhammad Idrus As-Segaf. Lahirlah adanya Habib Cimeng. Gak tahu saya itu kenapa dinamain Cimeng, itu udah bagus-bagus. Nah, berkembang lagi cicit yang paling kecil, yang saya paling grace di umroh ini, Sayyid Umar Faruk As-Segaf. Masya Allah itu, ya. Sehingga booming saya di status WA saya karena ada Habib kok kayak cewek, bukan cewek, ini laki, Sayyid Umar. Pas telak-telak, oh iya laki-laki. Itulah, ya, sejarah singkat dari cicit-cicitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut pengalaman saya tidak ada yang miskin, itu Sayyid itu. Seingat saya juga berguru di beberapa, saya hampir 20 pesantren nyantri. Jadi semua adalah pecinta Sayyid, ya. Alhamdulillah, maka diamanahkan oleh guru berkhidmat, bertata krama kepada para Sayyid. Tetapi saya malah dimarahin, diomelin sama Habib Cimeng. Gak begitulah, keluarga kami lain dari lain, duduk sama tinggi, tidur sama tungkurap, gitu kata Habib Cimeng. jadi saya jadi udah jadi akrab, ya. Oleh karena itu mohon berkahnya dari para Sayyid Syarifah, Abah Syukur biar berkah umurnya, karena hidupnya selamanya di Saudi, jarang ketemu istri, ya, punya anak satu, jarang sering ditinggal. Tapi inilah tugas pengabdian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Sayyid Muhammad Idrus As-Segaf dan keluarga besar telah berkenan umroh bersama kami Sina Alih Wisata. Kebetulan saya langsung diperintah oleh Pak Direktur untuk nemenin Sayyid Muhammad Idrus As-Segaf, insya Allah. Dan tahun depan insya Allah bareng-bareng lagi di musim haji. Amin. Demikian, ya, kita istirahat aja dulu. Moga-moga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.